Kita akan berbincang dengan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dhanil Anzar Simanjuntak dan Ketua Gerakan Pemuda Ansor NU Nahdlatul Ulama Saiful Dasuki. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Si muda lah, jangan Bapak lah ya. Iya. Pemuda semua. Saya ke Bung Dhanil. Bung Dhanil, Anda mencermati apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto hari ini terkait dengan pembubaran HTI. Komentar Anda. Ya, pertama saya ingin tegaskan kembali ya, ormas seperti Muhammadiyah misalnya tentu Pancasila dan NKRI itu sudah final. Bahkan Muhammadiyah menyebutnya sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Artinya Pancasila itu adalah kesepakatan bersama, konsensus bersama kita sebagai bangsa dan negara. Itu sudah titik, kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau ada upaya-upaya merongrong NKRI dan Pancasila secara faktual begitu, ya silahkan ditindak secara hukum. Nah, tapi catatan kami tentu adalah tindakan secara hukum, itu pertama. Kemudian kedua, dan tidak juga kemudian menindak atau menghukum pemikiran. Itu yang juga berbahaya, apalagi di era demokrasi yang kita usung, tindakan demokrasi itu harus dikedepankan. Khusus di topik ini, khusus terkait dengan pembubaran HTI, yang mana yang Anda tidak setuju? Kalau Anda tadi menyatakan bahwa komitmen terhadap Pancasila dan UUD 45, tapi kemudian Anda mengatakan bahwa caranya yang harus diperhatikan, jangan menghukum pemikiran. Betul. Yang mana posisi Anda? Pertama adalah narasi yang disampaikan itu harus hati-hati. Jadi pemerintah harus menyampaikan secara resmi akan mengajukan pembubaran melalui pengadilan. Tadi kan disampaikan narasi yang dipilih akan membubarkan atau membubarkan HTI. Maka yang berhak menentukan HTI secara resmi bubar atau tidak, itu adalah pengadilan. Maka berikan kesempatan kepada mereka untuk membela diri. Nah, kemudian pemerintah kemudian menyampaikan fakta-fakta sesungguhnya apa yang dilakukan HTI itu memang mengancam Pancasila kita, mengancam semua sudah dilakukan NKRI. oleh pemerintah. Apa yang menjadi catatan Anda? Fakta itu kan harus disampaikan di pengadilan. Fakta itu juga harus yang mana misalnya HTI itu kemudian mengancam Pancasila kita dan NKRI kita. Tidak bisa secara umum. Ya, harus apa dong masuk bahwa forum di ada pengadilan. 3 poin. Yang pertama tidak berperan terhadap pembangunan, kemudian yang kedua bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau itu misalnya banyak sekali organisasi yang sama sekali tidak punya peran apapun di negeri ini, ya itu pertama, bahkan anarkis, ya. Kemudian banyak sekali, Anda bisa lihat organisasi yang kerjanya berantem, kemudian memalak segala macam setiap saat itu di tempat saya di Medan sana banyak sekali yang begitu. Nah itu kemudian dan itu dibiarkan, ya. Nah jadi kemudian kedua ya. Harus juga dipastikan, tadi saya sebutkan, ini memang faktual mereka secara sistematik, secara terus-menerus memang merongrong Pancasila. Nah, yang saya ingin catat adalah jangan sampai kemudian negara itu menjadi hakim terhadap pemikiran, itu yang berbahaya loh Mas. Jadi, apalagi ini era demokrasi. Misalnya dulu bahkan di Indonesia sampai sekarang partainya ada PBB misalnya kan mengusung syariat Islam dalam visi partainya. Apakah kemudian itu diterjemahkan sebagai upaya merongrong Pancasila atau tidak? Itu kan pemikiran. Itu jadi adalah cara Anda berpikir bahwa mereka. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini tidak fair, tidak adil. Ya, apa yang dilakukan pemerintah harus berpijak pada landasan hukum. Saya itu saja, landasan hukum, kemudian berlaku seperti langgam demokrasi, kira-kira gitu. Itu yang harus kemudian kita kedepankan, karena jangan sampai kemudian kita setback kepada era-era lama, yaitu Orde Baru. Kira-kira gitu. Bung Saiful, Anda setuju? Kami mendukung. Mendukung apa ini? Apa yang dilakukan pemerintah. Oh, bukan mendukung Bung Dhanil. Oh, sebagian juga sama, landasan berpikirnya sama. Yang mana yang mendukung Bung Dhanil, yang mana bagian pemerintah? Pertama tadi Bung Dhanil menyampaikan bahwa di Muhammadiyah sama dengan di NU, menilai negara ini sudah selesai, sudah final, NKRI harga mati, Pancasila menjadi ideologi negara kita. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan 2 prinsip berbangsa tadi tentunya itu adalah menjadi bagian yang harus kita waspadai. Dan hari ini pemerintah melakukan pembubaran terhadap sebuah organisasi yang dinilai melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari
prinsip-prinsip bernegara, kami sangat mendukung. Oke, saya bacakan. Jadi mendukung, pasti semua mendukung Pancasila dan Undang-Undang 45 final. Tapi kemudian apa yang dilakukan pemerintah terhadap pembubaran HTI juga menurut Anda sudah tepat? Sudah tepat. Saya bacakan. Ada yang pertama, HTI, Ormas Berbadan Hukum, tidak melaksanakan peran positif dalam kegiatan pembangunan. Kedua, bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ketiga, menimbulkan benturan di masyarakat. Betul. Tidakkah ini disampaikan oleh Bung Daniel tadi, ini terlalu umum, tidak dijelaskan secara detail. Harusnya dijelaskan secara detail. Nanti di pengadilan kemudian dijabarkan kembali. Begitu ya Bung Daniel? Ya, saya pikir negara sudah melakukan fungsinya untuk mendeteksi secara awal apa yang dilakukan oleh HTI, sehingga kesimpulan ini bukan serta-merta, saya yakin. Pasti sudah melalui sebuah penggalian informasi, melakukan pendekatan langsung ke lapangan, dan itu memang sudah terjadi. Itu keyakinan Anda? Kita yakin, dan memang di lapangan kita berhadapan seperti itu. Kalau seandainya ada contohnya, tadi saya sempat juga berbincang dengan Bung Ismail Yusanto, juru bicara HTI. Dia mempertanyakan di mana kami tidak komit terhadap Pancasila, pertama. Kemudian di mana kami tidak berperan terhadap pembangunan. Dan yang ketiga, di mana kami berbenturan dengan masyarakat, yang menimbulkan benturan dengan masyarakat. 3 jawaban itu yang ditanyakan Ismail Yusanto, juru bicara HTI, kepada pemerintah. Anda bisa menjawab itu? Tentu ini bukan saya yang harus menjawab, tapi karena kalau Anda setuju kan Anda punya jawaban atas itu. Karena bagian ini adalah bagian dari masyarakat kita. Pertama, apa yang dilakukan HTI yang bertentangan dengan Pancasila jelas. Cita-cita mereka adalah membangun khilafah. Khilafah itu kan berarti meniadakan bangsa. Nah, tadi disampaikan juga, khilafah itu tidak bertentangan kok. Khilafah itu adalah ajaran agama Islam yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Oh, sangat bertentangan dengan Pancasila. Sangat bertentangan? Sangat bertentangan, karena kita jelas bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi tidak bisa kemudian khilafah berjalan beriringan dengan Pancasila? Ketika ada khilafah, maka tiada Pancasila. Pasti itu? Pasti, karena meniadakan bangsa kita. Bung Daniel, Anda setuju dengan itu? Secara pemikiran jelas Muhammadiyah berbeda dengan HTI, itu terang ya. Artinya kami tidak bersepakat dengan khilafah itu. Bahkan tidak bersepakat dengan khilafah? Bersepakat dengan khilafah tetap itu. Pancasila dan bagi kami pemikiran itu tidak kompatibel dengan pemikiran Muhammadiyah tentang Islam. Bagi Muhammadiyah, Islam itu berorientasi pada pembangunan peradaban, pada manusia. Gitu. Dia bicara tentang state of mind ya. Nah, sedangkan HTI fokus pada sistem dan segala macam. Pernyataan adalah khilafah tidak bertentangan dengan Pancasila dan itu merupakan ajaran Islam. Bagi kami nggak kompatibel buat Indonesia. Antara khilafah dengan Pancasila. Betul, tidak kompatibel. Tidak akan bisa berjalan beriringan. Tidak mungkin ya, jadi tidak kemudian mungkin. Apalagi kemudian itu jadi sistem politik gitu. Tapi kalau kemudian bahkan kami sempat iseng begitu, bilang kalau khilafah itu konteksnya seperti Vatikan bagus juga kami bilang begitu. Maksudnya fungsinya adalah fungsi-fungsi keagamaan begitu kan. Artinya menyatukan umat Islam dalam konteks ini dalam fungsi-fungsi keagamaan seperti Vatikan, bukan kemudian orientasinya pada gerakan politik. Nah, kalau itu bagus sekali, kami bilang, kami bercanda begitu. Jadi khilafah dalam konteks peradaban, bukan khilafah dalam konteks politik. Nah, itu yang kemudian sempat dicetuskan di Muhammadiyah. Tapi kemudian dalam konteks khilafah, dalam konteks tadi politik, kami pikir kami sangat akan berbeda dengan Jadi HTI. Anda bersilang pendapat, berbeda pendapat dengan Ismail Yusanto, juru bicara HTI, yang menyatakan bahwa khilafah itu akan bisa berjalan beriringan dengan Pancasila. Ya, tentu berbeda kita dengan hal itu. Tapi dan bahwa khilafah adalah ajaran agama Islam, saya ingin tanya kepada Anda satu persatu. Yang jelas kami nggak dapat konsepsi khilafah dalam tradisi Islam. Anda meragukan bahwa khilafah itu adalah ajaran agama Islam? Iya, tapi catatan saya adalah kami tidak ingin menghakimi cara berpikir mereka. Silakan. Dalam konteks itu kami menghormati cara berpikir itu. Ya. Tapi Anda meyakini bahwa hal tersebut khilafah tidak terkait dengan ajaran agama Islam. Betul. Bagaimana dengan NU? Sama. Kita meyakini bahwa khilafah itu bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam. Tapi hanya siasah politik karena tujuannya adalah kekuasaan. Ingin mengambil kekuasaan. Di beberapa negara kan sudah terbukti memang tujuan mereka adalah mengambil kekuasaan. Jadi kalau Muhammadiyah dan NU bersatu udah sah ini, Bukhari Muslim ini. Dalam konteks itu berbeda ya. Saya pikir kami terang tidak semerta-merta kemudian
memberikan barrier, kemudian menghalangi cara berpikir mereka. Silahkan, itu adalah tradisi dan hasanah dalam Islam, saya pikir. Bahwa Tradisi pemikiran berpikir tidak boleh tidak boleh dihukum. Boleh Pemikiran itu tidak boleh dihukum dan kami menghormati cara berpikir seperti itu, tapi dalam konteks sikap, dalam konteks sikap tentu Muhammadiyah berbeda. Tapi Muhammadiyah akan berdiri, terutama saya dan pemuda Muhammadiyah akan berdiri tegak untuk mereka-mereka yang mengusung kebebasan berpikir dan tafsir itu. Jangan kemudian dihukum, apalagi kemudian dikriminalisasi. Bagaimana kemudian ketika mereka mengadakan gerakan-gerakan? Kan pemikiran itu awal, tapi kemudian ada langkah berikutnya gerakan. Nah, pada poin itulah kemudian pemerintah harus bertindak. Kalau tadi saya sebutkan, kalau kemudian terbukti ada gerakan yang sistematik, kemudian pengadilan bisa membuktikan itu, atau misalnya tentara atau polisi bisa membuktikan itu, ada gerakan-gerakan yang sistematik untuk melakukan menggerus Pancasila misalnya melalui makar dan sebagainya, silahkan sampaikan di pengadilan, atau ada bukti faktual yang bisa dipaparkan kepada publik, ya silahkan, publik akan dukung. Jangan organisasinya yang dibubarkan karena itu pemikiran. Nah, poinnya itu, Mas. Yang ditangkap. Ya, betul. Poinnya ini, kalau kemudian ini kita bubarkan secara institusional, institusi itu mudah dibangun kembali. Bahkan tinggal berganti baju saja, tadinya hijau jadi merah. Itu sederhana. Tapi bagaimana kemudian yang paling penting bagi Muhammadiyah itu adalah bagaimana caranya mengubur berpikir yang keliru itu. Nah, makanya kami selalu menyebut pemuda Muhammadiyah harus berani terus berdialog dengan teman-teman Hizbut Tahrir. Jadi tradisi dialog dengan teman-teman Hizbut Tahrir itu harus dibangun. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun mutual understanding. Tunjukkan kalau mereka itu keliru. Kami tunjukkan gitu, diskusi dengan cara-cara terbuka. Selama ini bahkan kami barusan kemarin misalnya kami mengundang Hizbut Tahrir di Universitas Muhammadiyah Tangerang untuk membukti cara berpikir kalian itu seperti apa sih. Terang kok kami jelaskan cara berpikir kalian itu terang berbeda dengan kita dan segala macam. Itu yang kemudian tradisi-tradisi dialog itu tetap dihormati. Betul. Jadi jangan sampai kemudian muncul anarkisme. Ini yang berbahaya. Jadi ketika hukum dianggap tidak adil, kemudian kita mau menghakimi pemikiran, yang akan terjadi adalah anarkisme. Itu berbahaya. Berbeda pemikiran boleh, punya pendapat yang berbeda boleh, memaksakan pikiran yang tidak boleh. Ya, tapi harus di garis bawah dari juga. hijau ke merah, kalau ini dari hijau nggak mungkin merah. Memang masih bisa lah, kita masih bisa berteman dengan siapa saja. Intinya gini, harus digaris bawahi dulu bahwa kita ini berbangsa dan bernegara. Kita adalah negara yang negara bangsa gitu loh. Jadi landasannya itu dulu. Jadi ketika kita berbicara tentang negara, tentu kita berbicara tentang ideologi. Ketika kita berbicara tentang ideologi, itu adalah berbicara kepentingan umum. Nah, ketika kepentingan umum ini diganggu oleh sekelompok orang yang mempunyai agenda terselubung, agenda yang bahkan sudah jelas hari ini, ya sudah menjadi kewajiban negara harus hadir. Karena negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa. Memaksa dalam rangka melindungi kepentingan umum tadi. Kepentingan umum ini apa? Ya negara Indonesia ini jelas negara yang memang secara sunatullah kita sudah berbeda-beda. Saya dengan Bang Daniel sama-sama muslim, alhamdulillah. Tapi secara pemikiran juga berbeda. Tapi kita meyakini selesai di sana. Karena kita melihat Indonesia adalah bangunan besarnya. Belum lagi saya bersaudara dengan teman-teman yang di non-muslim. Artinya bangunan negara ini dibangun berdasarkan kepentingan umum tadi. Nah, khilafah ini berbicara tidak dalam kepentingan umum, tapi berbicara dalam kepentingan kelompok yang meniadakan orang lain. Bahkan kalau terjadi di negara-negara lain, kalau mereka sudah berkuasa, suatu saat kita yang dianggap menjadi bagian yang harus dihilangkan. Tapi kemudian ada proses pembubaran ini dan masih ada tahap di pengadilan. Nanti kita simak. Kalau itu kita dukung. Prosesnya panjang, apa yang disampaikan Bung Daniel tadi harus dijelaskan sedetil-detilnya. Apa yang menjadi alasan yang itu? Jelas kita menghormati proses peradilan nanti. Biarkan proses peradilan itu bekerja sebagaimana mestinya. Artinya pemerintah sudah mengajukan pembubaran HTI. Nah, itu biarkan proses itu berjalan. Kemudian masyarakat, kelompok masyarakat jangan kemudian ikut menjadi hakim misalnya melakukan anarkisme terhadap mereka segala macam. Mereka punya hak hukum untuk dilindungi sampai dengan proses peradilan selesai. Dan mungkinkah ini menjadi presiden lagi, akan ada ormas yang dibubarkan?
Tidak ada yang tahu. Harusnya Saya berharap tidak. enggak ya. Harusnya tidak. Ketika memang sudah berbicara tentang negara, clear tentang ideologi, seharusnya tidak. Tapi saya juga terakhir, Bang Aiman, buat GP Ansor, kita sebenarnya dalam konferensi besar kemarin, beberapa bulan yang lalu, sudah memutuskan 3 hal tentang HTI. Ya. Pertama, kita memang meminta kepada pemerintah untuk membubarkan HTI. NU minta. Ansor, GP oke. Ansor, jelas. Kedua, kita juga meminta kepada aparat pemerintah untuk melakukan pembersihan oknum-oknum PNS yang terindikasi banyak sudah berafiliasi dengan kelompok HTI ini. Oke. Ini pembusukan politik dari dalam. Ada berapa jumlahnya yang Anda tahu? Total seluruhnya, seluruh Kita Indonesia? tidak, Bukan hanya PNS? bukan hanya PNS, termasuk aparat keamanan juga kita minta untuk melakukan Ada berapa jumlahnya? jumlah pastinya kita tidak tahu, tapi Ratusan kita ribu, jutaan? enggak, masih di bawah, masih ribuan. Enggak. Ribuan. Ya. Baik. Dan itu yang kemarin disampaikan kepada pemerintah. Ya. Baik, terima kasih Bung Saiful Dasuki dari GP Ansor dan juga Bung Dhanil Ansar Sama-sama, Mas Aiman. Manjuntak dari PP Pemuda Muhammadiyah telah memberikan informasinya di program Kompas Petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.